Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan neraca massa yang asas teknik kimia. Ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait apa itu neraca massa, kemudian jenis-jenis sistem, ya, entah itu yang sistem terbuka atau tertutup, steady state, unsteady state, ya, kemudian juga multiple komponen dan juga perhitungan reaksinya, ya. Oke, di sini capaian yang ingin kita capai adalah kalian bisa memahami apa itu sistem open, close, steady dan unsteady state, kemudian apa itu neraca massa yang mengandung komponen tunggal ataupun jamak, kemudian juga tentang akumulasi, apakah negatif atau positif, kemudian bagaimana reaksi kimianya, dan bagaimana prosesnya, apakah batch, semi batch atau continue, ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya neraca massa ini hampir mirip ya dengan konsep keseimbangan neraca keuangan, ya. Kalau mungkin di bank ini kalian bisa cek ya, di buku tabungan ada deposit, ada pengambilan, itu kan harus seimbang ya. Ya, jadi neraca yang masuk dengan yang keluar itu harus seimbang. Jadi di sini dibuat persamaannya kondisi akhir ya dikurangi kondisi awal sama dengan input dikurangi output. Jadi konsep neraca massa sendiri itu adalah yang masuk itu harus sama dengan yang keluar, ya. Ya. Jadi di sini ada input, ya, seberapapun banyaknya input, kemudian kita jumlahkan menghasilkan output, ya, ini harus sama, seimbang. Nah, kemudian ada macam-macam sistem, ya. Jadi di dalam neraca massa ini kita akan menemui bermacam-macam sistem. Di sini ada dua jenis ya, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah sebagian atau keseluruhan proses yang nanti akan kita hitung atau analisa. Berapa komposisinya, ya, kemudian berapa besar laju alirnya, kemudian sistem boundary atau batas sistem. Ya, ini perlu kita buat. Tujuannya adalah untuk bisa mempermudah kita dalam menghitung. Jadi misalkan nanti kalian akan menemukan yang namanya multiple unit process. Jadi seperti ini. Nah, jadi ada beberapa alat yang kemudian ini kita harus hitung masing-masing arusnya ini berapa komposisinya, berapa masanya, laju alirnya di tiap arus, ya. Ini perlu kita buat boundary system. Jadi kondisi batasnya, kondisi batas sistemnya mana dulu yang harus kita hitung. Misalkan kalau alat dissolver ini untuk menghitung soal ini kita bisa membuat sistem antara alat elektrolisis sistem dengan evaporator, ini kita buat sebagai satu sistem. Berarti arus yang masuk mana saja? Arus yang masuk adalah C, ya. Arus yang keluar ada 4, yaitu D, E, G dan H. Ini namanya boundary system, ya. Nah, yang ini juga boundary system yang kedua. Nah, di sini di alat dissolver ini yang masuk adalah A dan B, yang keluar adalah C. Nah, itu masuk dari sistem tadi. Nah, jadi garis batas yang melingkupi bagian proses yang akan kita analisa, ya, bisa juga meliputi bagian luar atau beberapa bagian di dalam peralatan. Nah, sistem tertutup itu apa? Sistem tertutup adalah bahwasanya tidak terjadi perpindahan massa, ya, atau tidak ada aliran material yang dia itu melewati batas sistem, ya. Itu namanya sistem tertutup. Tapi kalau sistem terbuka itu ada aliran yang melampaui batas sistem, ya. Jadi ini ada perpindahan masanya, sedangkan yang tertutup dia massa itu tidak bisa keluar masuk, ya. Jadi tetap berada di dalam sistem itu, sedangkan sistem terbuka dia bisa dilewati oleh perpindahan massa, ya. Ada open system, ya. Ini sifatnya dia terus continue, dalam artian mengalir terus. Kalau tertutup ini biasanya nanti contohnya di proses batch, ya. Oke.
Nah, kemudian ada istilah steady state dan unsteady state. Ya, steady state di sini ya berarti bahwasanya sistemnya itu dalam kondisi yang stabil, ya, dalam kondisi stabil di mana yang masuk dengan yang keluar itu sama, ya, tidak terjadi akumulasi. Nah, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya terkait gambaran proses steady state dan sistem steady state dan unsteady state, ya. Jadi di sistem neraca massa ini biasanya durasi waktu yang dipilih antara kondisi awal dan akhir itu biasanya dalam satuan waktu 1 menit, 1 jam, atau 1 hari. Ini biasanya yang sering dipakai, ya. Nah, kemudian jika dipilih 1 jam sebagai basis, maka akumulasi menggambarkan jumlah semua material yang terakumulasi dalam sistem selama 1 jam. Ya, jadi misalkan di sini ada neraca massa, akumulasi itu sama dengan masuk dikurangi keluar. Ya, jadi di sini ada input min output. Di sini ada akumulasi. Nah, kalau kita pilih waktunya basisnya adalah 1 jam, ya, maka akumulasi yang ada di sini itu dalam satuan 1 jam. Ya, jadi selama 1 jam akumulasinya berapa? Ya, input juga seperti itu, input dalam 1 jam berapa, output juga dalam 1 jam berapa, ya. Sedangkan ini untuk akumulasi, kemudian satuan akumulasi itu adalah satuan massa atau mol, bukan massa atau mol per satuan waktu. Nah, di sini satuan akumulasinya adalah dalam satuan massa atau mol, ya, bukan per satuan waktu. Nah, kemudian aliran masuk dan keluar merupakan jumlah integral semua aliran massa atau mol yang masuk, ya, dan mol yang keluar selama interval waktu yang dipilih. Ya, kalau tadi milihnya 1 jam berarti aliran massa yang masuk itu selama 1 jam. Tapi kalau dipilih 1 menit berarti itu adalah dalam waktu 1 menit, ya, bukan laju alir. Ya, laju alir itu kan biasanya massa per satuan waktu, ya. Jadi yang nanti kita hitung di sini harus dipilih, ya. Kalau memang satuan massa, ya massa harus sama, akumulasi misalkan satuannya gram, yang input juga harus gram, yang keluar juga harus gram, ya. Tapi jika kemudian yang kita gunakan itu satuan bukan massa, atau yang kita gunakan itu adalah laju alir, ya, maka harus sama satuannya, ya. Nah, kemudian kalau diketahui laju alir, nah, kita bisa pakai basisnya itu adalah waktunya. Jadi misalkan yang diketahui di soal, misalkan fit masuknya itu adalah 1000 kg per jam. Berarti kita bisa bikin basisnya itu adalah 1 jam operasi. Nah, kalau misalkan kilogram per menit, berarti basisnya adalah 1 menit operasi. Nah, itu cara membuat basis jika yang diketahui itu adalah laju alir, ya. Oke. Kemudian ini terkait persamaannya neraca massa, ya. Untuk yang bedanya steady state dan unsteady state, jadi kalau steady state itu kondisi prosesnya itu dipengaruhi oleh suhu, tekanan, ya, volume, konsentrasi, pH. Jadi kondisi prosesnya di sini dari segi tekanan, volume, ya, konsentrasi itu konstan, stabil terhadap waktu, tetap nilainya. Kondisi alirannya itu, laju alirnya itu juga konstan, sehingga nilai akumulasinya atau penumpukannya itu 0, tidak ada penumpukan karena masuk dengan keluar sama. Itu namanya steady state. Nah, biasanya adanya di proses continue. Nah, ini ada istilah unsteady state. Jadi di mana kondisi proses itu tidak konstan, tidak stabil. Jadi bisa jadi yang masuk dengan yang keluar itu nggak sama. Kalau ini kan input sama dengan output. Misalkan yang masuk 10, yang keluar juga harus 10, sama. Jadi nggak ada akumulasi. Tapi kalau yang unsteady state, yang input bisa jadi
20, yang keluarnya ya, yang keluarnya ini 10. Nah, kira-kira ada akumulasi enggak? Ada ya, akumulasinya adalah input dikurangi output sekitar 10. Nah, jadi untuk unsteady state ini dia tidak konstan, tidak stabil, dan ada akumulasi ya terhadap waktu. Biasanya di proses batch ya, namanya proses batch. Oke. Nah, ini untuk macam-macam sistem. Nah, ini ada sistem multi komponen. Maksudnya adalah di sistem ini itu melibatkan lebih dari satu komponen. Nah, kalau kita lihat di sini ada komponen air sama gula. Ya, ada air sama gula. Nah, kalau kita lihat di sini massa masuk ya, laju alir 100 kg per menit itu terdiri dari air dan gulanya seimbang sama. Kemudian keluarnya juga 100 kg per menit ya. Ya, tapi nanti komposisi air dan gulanya ini berbeda, tidak sama seperti yang di awal. Nah, kalau berbeda antara yang masuk dengan yang keluar, itu nanti berarti namanya sistem unsteady state. Ya, karena nanti gulanya mengalami penambahan, akumulasi itu penambahan, sedangkan airnya mengalami pengurangan, akumulasinya negatif, sehingga ini namanya sistem unsteady state ya. Nah, sistem multi komponen itu maksudnya tadi ya terdiri dari lebih satu, di sini ada 2, nanti bisa jadi ada 3, 4, 5 komponen yang ada di dalam suatu campuran ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat yang masuk adalah 9000 kg per jam. NaOH sama H2O fraksi masanya ini terlihat ya. Nah, kemudian nanti ketika dia keluar, fraksi masanya NaOH jadi 0,09, H2O-nya jadi 0,905. Nah, ini kan berbeda dari segi komposisi maupun dari segi laju alir. Ya. Secara gabungan feed 1 dengan feed 2 ketika dijumlah 10.000 ya, masuk dengan keluar harus sama. Tapi dari segi komponennya, kalau kita lihat di sini kan multi komponen, komponennya berubah ya, menjadi fraksi masanya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ini namanya unsteady state ya. Oke. Kemudian di dalam neraca massa itu biasanya ada yang dia melibatkan reaksi, ada yang juga tidak ya. Nah, misalkan nanti kalau dia melibatkan yang namanya reaksi, maka kita perlu ada bagian-bagian yang perlu kita hitung. Kalau yang tanpa reaksi itu kan neraca massa tanpa reaksi, itu persamaannya itu kan hanya input akumulasi sama dengan input min output, hanya sekedar ini. Tapi kalau kita menghitung neraca massa plus reaksi, jadi ada reaksinya, maka nanti tidak hanya sederhana seperti ini, tapi akan ada sini akumulasi input min output. Nah, di sini ada tambahan plus generasi min konsumsi ya. Nah, jadi itu perbedaan antara yang tanpa reaksi dengan yang pakai reaksi. Nanti ketambahan generasi sama konsumsi. Jadi nanti ini kalian bisa cek ya persamaannya, nanti kita bahas semuanya yang tanpa reaksi maupun yang dengan reaksi. Oke. Ini tadi yang proses batch dan semi batch. Batch itu kata lainnya tadi adalah prosesnya adalah unsteady state ya. Semi batch ini lebih mengarah ke continue ya. Jadi kalau batch bahan masuk ya, material masuk, kemudian ada waktu tertentu untuk tinggal di sini bereaksi, entah itu bereaksi atau mencampur, baru setelah itu dia keluar menjadi produk ya. Jadi di sini untuk proses batch ya, biasanya terjadi akumulasi ya. Hanya saja kalau dia tanpa reaksi kimia, nah ini syaratnya
Ya, jadi kalau batch ini masuk dalam sistem tertutup, ya, kemudian sebenarnya prosesnya adalah unsteady state, ya. Nah, kalau dia tanpa reaksi kimia, kalau unsteady state sebenarnya kan tadi ada akumulasi ya. Tapi kalau untuk tanpa reaksi kimia, jadi tidak bereaksi, maka sama, akumulasinya itu adalah 0. Jadi sama seperti yang steady state. Tapi kalau dia ada reaksi kimia, biasanya ada akumulasinya. Semi batch ini hampir mirip dengan continue, ya, dimana bahan masuk, ya, tapi kemudian diproses, tidak dikeluarkan. Nah, kemudian ada yang terakumulasi di dalam, ya. Nah, sedangkan ada kondisi setelah 1 jam. Jadi kondisi awal ini kan masih kosong, ya. Terus bahan dimasukkan, ditunggu di sini baru dikeluarkan. Yang di sini akhirnya mengalami penambahan, ya, mengalami penambahan volume, ya, sehingga yang masuk nanti dengan yang keluar terjadi akumulasi, ya, jadi penambahan. Nah, ini termasuk sistem terbuka yang unsteady state, ya. Jadi batch, ya, itu bisa steady state, bisa unsteady. Steady state itu ketika dia tidak ada reaksi kimia. Nah, juga kalau untuk semi batch, dia termasuk ke sistem terbuka yang unsteady state. Nah, itu terkait macam-macam ini ya, proses. Nah, sini ada contohnya. Jadi sistem batch sendiri itu bisa diubah, ya, sehingga bisa kita perlakukan seperti sistem yang, jadi sistem batch itu kan tadi tertutup, ya, kita bisa rubah seperti sistem terbuka, ya, dengan cara mengubah atau menggeser batas sistem, ya. Jadi awal kondisi nilai yang ada di dalam ini 0, ya, initial condition, ya, awal kondisi di sini adalah 0, kemudian akhir kondisi akhir ini juga 0, ya. Maksudnya adalah bahwasanya yang masuk itu sama dengan yang keluar, ya. Jadi ini bisa dirubah menjadi continue, dalam artian sistem batch itu bisa dirubah menjadi sistem terbuka asalkan prosesnya tadi bersifat continue, ya. Jadi flow ins dan flow outs-nya itu sama. Di sini 9000 Lb mengandung H2O. Nah, kemudian diberikan NaOH, di sini dicampur, ya, di mixing dengan 1000 Lb NaOH, dia menghasilkan 10.000 Lb. Nah, ini ketika dibuat neraca masanya akan sama-sama 10.000 Lb. Flow ins-nya, flow outs-nya atau final condition-nya juga 10.000, ya, sehingga sama yang masuk dengan yang keluar. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Jadi ini yang terkait dengan persamaan reaksinya. Oke. Nah, kemudian input itu adalah masuk, ya. Nanti dia satuannya bisa berupa massa saja atau bisa berupa massa per waktu, atau mol saja atau mol per waktu, ya. Jadi input, output, ini massa yang keluar, kalau input massa yang masuk. Oke, untuk generasi dan konsumsi tadi ketika memang ada reaksi, ya. Kalau tidak ada reaksi berarti ini enggak diikutkan. Untuk generasi ini adalah massa produk. Jadi massa senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi kimia, namanya produk, ya. Satuannya juga massa per waktu atau massa. Kemudian konsumsi ini adalah banyaknya massa reaktan yang dia itu bisa dirubah menjadi produk, namanya konsumsi. Nah, ini kalau kita lihat contohnya di sini, ini kalau kita pakai reaksi, ya. Ini ada contohnya reaksi pembentukan CH4, atau di sini di furnace, ya, dibakar, ya, dengan udara. Jadi CH4 mengalami reaksi pembakaran dengan oksigen,
yang ada di udara ini menghasilkan CO2, H2O sama N2. Ya. Oke, di sini nanti reaksinya adalah CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, di sini kenapa kok masih muncul CO dan N2? Ya, karena bisa jadi reaksi pembakaran itu tidak berlangsung sempurna. Yang namanya reaksi pembakaran yang tidak sempurna itu kan dia akan menghasilkan gas karbon monoksida. Ya. Gas karbon monoksida, dan juga di sini N2 kenapa muncul? Karena dia inert. Ya, inert itu maksudnya dia kan dari udara ya, yang bereaksi kan hanya oksigen, sehingga N2 ini inert, tidak ikut bereaksi, otomatis dia akan ikut keluar menjadi produk, sehingga komponen produknya ada 4 ini. Oke, nah itu cara kita bisa menentukan komponen apa saja yang masuk dan yang keluar. Jadi harus ingat-ingat ya, komponen yang keluar apa saja kalau kita menemukan reaksi seperti ini. Ini tadi reaksinya. Kalau ini tidak sempurna seperti ini, kalau pembakarannya sempurna yang seperti ini. Lah yang disebut konsumsi yang mana? Yang konsumsi itu adalah reaktannya ini dinamakan, nanti yang kalau kita hitung sebagai konsumsi adalah mol reaktannya. Terus kemudian yang dihitung sebagai generasi itu adalah mol produknya, ya. Oke. Nah, jadi semua ini ya komponen yang bisa terlibat di dalam sebuah proses ya, entah itu proses pengeringan, proses hidrolisis, proses fermentasi, proses penguapan ya, dan lain-lain ya, itu pasti melibatkan yang namanya komponen-komponen ya. Nggak mungkin suatu bahan itu hanya terdiri dari satu komponen saja ya, tidak melulu itu, tapi bisa juga dia terdiri dari banyak komponen. Misalkan ini ada sebuah campuran ya, ada terdiri dari H2O, H2SO4 dan HNO3. Nah, ini kemudian bagaimana campuran ini kemudian diolah menjadi nanti menjadi produk. Nah, ini di sini ada 3 komponen ya. Atau juga yang terlibat dalam sebuah proses reaksi itu bisa juga berupa agregat. Ya, agregat itu adalah kumpulan beberapa zat ya, yang karena sifatnya dia tidak berubah selama proses, tapi berubah terhadap komponen yang lain. Misalkan di sini pengeringan jagung ya. Awalnya jagung basah, kadar airnya 35%. Kemudian dikeringkan sehingga kadar airnya menjadi 10%. Ini kan mengalami perubahan komposisi saja, tapi sifatnya sebagai jagung kan tidak berubah. Ini namanya agregat. Ya, yang berubah hanya kandungan airnya, sedangkan jagungnya sifatnya dia sebagai jagung tidak mengalami perubahan atau membentuk senyawa baru, tidak. Itu namanya agregat. Ya. Oke. Kemudian ada juga yang dia hanya melibatkan unsur satu atom. Ya. Nah, misalkan di sini ada karbon dibakar dengan oksigen membentuk CO2. Ya. Jadi senyawa yang terlibat di sini komponennya ada CO2 dan CO2. Atau kalau kita mau menghitung bisa hanya atomnya saja, yaitu C dan O. Oke. Itu terkait senyawa-senyawa yang terlibat dalam sebuah reaksi ya. Kemudian kita masuk ke cara penyelesaian ya, neraca massa. Cara pertama, kita harus membaca soal itu dengan teliti terlebih dahulu, kemudian tentukan basisnya ya, jangan lupa basis. Kemudian kita rubah dalam bentuk gambar atau blok diagram untuk memudahkan kita memahami soal tersebut, mana arus yang masuk ya, mana arus yang keluar. Kemudian dilengkapi, boleh kalian lengkapi dengan simbol-simbol untuk memudahkan menyebut, oh ini arus masuk ini namanya arus A, arus keluar namanya arus B, boleh ya. Kemudian tadi
basis tadi sudah ditentukan. Nah, berdasarkan basis maka kita bisa mencantumkan massa total dan komposisi komponen yang sudah ditentukan. Ya, massa totalnya berapa dan massa komponennya itu kita bisa tahu kalau kita sudah menentukan basis. Ya, basisnya ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi penentuan basis seperti apa, apakah pakai waktu, pakai mol atau pakai massa, itu nanti dilihat dari soalnya ya, berbeda-beda nanti penentuan basisnya. Oke, kemudian tuliskan semua hal yang ada di soal dan rubah menjadi persamaan aljabar ya. Kemudian kalian cek apakah variabel bebas yang tidak diketahui itu jumlahnya sama dengan persamaan bebas yang dapat kita buat. Ini kalau persamaan bebas kemarin kan bisa diambil dari banyaknya komponen ya yang terlibat ya. Nah, kalau ini sama, nilai variabel bebas dan persamaan bebas ini sama, maka soal itu bisa diselesaikan. Tapi kalau nggak sama, maka perlu disamakan ya, harus disamakan supaya soal itu bisa diselesaikan. Caranya gimana supaya sama? Kita buat anggapan-anggapan, asumsi-asumsi agar nilai yang tidak diketahui dengan persamaan bebasnya itu bisa sama ya. Oke, bisa kita hitung dengan persamaan aljabar ya, atau dengan spreadsheet tabel ya. Nah, kalau saya lebih cenderung kalian lebih enak menggunakan yang tabel saja. Kadang memang ada yang soal yang hanya bisa diselesaikan dengan cara matematis atau aljabar ya, tapi umumnya lebih banyak menggunakan spreadsheet atau tabel. Oke. Bagaimana cara menentukan variabel bebas dan persamaan neraca massa bebas? Karena kan tadi harus sama antara variabel bebas dan persamaan neraca massa bebasnya. Ya, kalau untuk ini variabel bebas, misalkan kalian lihat di sini ada arus A. Arus A ini terdiri dari H2SO4, HNO3 sama H2O. Ya, H2SO4-nya ini kita simbolkan dengan A1, HNO3-nya ini A2, H2O-nya A3. Ya, ini massa per komponennya. Ya. Nah, di sini kita lihat di arus A ini ada satu variabel massa total yaitu A, kemudian ada 3 variabel massa komponen itu A1, A2, A3. Jadi ada berapa? Ada 4 variabel. Ya. Nah, dari keempat variabel itu hanya 3 diantaranya yang bebas. Bebas di sini maksudnya tidak diketahui ya, atau tidak tergantung dengan nilai yang lain ya. Karena nilai salah satu variabel itu tergantung pada 3 variabel yang lain. Maksudnya apa? Misalkan kayak gini. Nilai variabel A, massa total ini kan dipengaruhi oleh 3 variabel, A1, A2, A3 ya kan? Nah, jadi yang bebas yang mana? Yang 3 ini yang bebas, karena yang A ini dipengaruhi oleh nilai 3 ini ya. Atau misalkan kita juga bisa buat A1 itu yang tergantung pada 3 yang lain apa? Yaitu A dikurangi A2 dikurangi A3. Nah, jadi variabel bebasnya yang mana? Yang ini, A, A2, A3. Jadi intinya yang kita hitung adalah angkanya, bukan yang mana yang variabel bebas, bukan ya. Nanti tergantung soalnya, misalkan yang diketahui malah A ya, yang nggak diketahui A1, berarti yang harus kita cari kan A1-nya ya. Nah, sehingga di sini variabel yang bebas yang mana? Yang 3 jumlahnya. Kemudian yang 1 ya, yang 1 nah, sedangkan yang 1 ini ya, yang 1 ini adalah yang tergantung ya, atau tidak bebas. Nah, jadi 3 yang bebas. Kemudian jadi variabel bebas itu adalah banyaknya komponen ya. Bila suatu arus terdiri dari misalkan tadi 3 komponen, maka jumlah variabel bebasnya juga ada 3. Kemudian menghitung persamaan neraca massa bebasnya
ini ya, persamaan neraca massa bebasnya. Kita bisa juga cek ya, bila pada suatu sistem itu ada tadi kan ada 3 ya, contoh yang tadi ada 3 buah komponen, maka persamaan neraca massa bebasnya berapa? Ada N+1, jadi ada 4 ya. Jadi kalau 4 itu apa aja? 1 buah neraca massa total sama 3 buah neraca massa komponen. Jadi harga jumlah persamaan neraca massa bebasnya itu ada 4 ya. Oke. Ya, ini memang harus sama antara yang variabel dengan persamaan neraca bebasnya. Oke, ini ada contoh di sini. Nah, supaya kita bisa tahu mana variabel bebas, mana persamaan neraca massa bebas ya. Di sini ada alat pengering kayu ya. Jadi ini kayu dengan kayu basah, dia punya massa A kilogram, massa total A, kayunya itu A1, H2O-nya itu A-A1 ya. Kemudian nanti kalau dikeringkan berarti yang menguap adalah H2O. Di sini dihasilkan kayu dengan kadar H2O yang lebih rendah. Nah, di sini yang terlibat ada 2 komponen, yaitu kayu dan H2O. Di sini bisa dibuat 3 persamaan neraca massa karena ada 2 komponen ya. Tadi kan N+1 untuk neraca massa, jadi ada 3, sedangkan komponennya ada 2 ya. Oke. Nah, jadi persamaan neraca massanya ada neraca massa total, ada neraca massa komponen kayu dan H2O. Nah, dari persamaan neraca massa tersebut ya, salah satu persamaan bisa dibentuk dari 2 persamaan yang lain ya. Sehingga bisa kita simpulkan hanya ada 2 persamaan yang bebas ya. Jadi dari 3 persamaan ini hanya 2 yang merupakan neraca massa bebas ya. Boleh kalian ambil yang total atau yang kayu atau yang H2O, bisa yang ini, bisa yang total sama kayu, karena salah satunya ini tergantung dari yang lain ya. Jadi neraca massa bebasnya ada 2, komponennya neraca massa komponen juga ada 2. Jadi kalau sama berarti soal tadi bisa diselesaikan ya, seperti itu. Jadi syaratnya memang nilainya harus sama. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ya, bisa kita coba langsung latihan soalnya ya. Oke, di sini ada neraca massa tanpa reaksi ya. Jadi ada larutan yang mengandung 10% HNO3 ya. HNO3 10% ini berarti yang 10% itu HNO3 nya, airnya yang 90%, dicampur dengan larutan yang mengandung 30% HNO3. Nah, berarti ini yang satu kadarnya lebih tinggi ya. Laju alir ya, di sini larutan itu 20 kg per menit ya, yang ini berarti laju alirnya yang ini. Sedangkan produk B meninggalkan alat pencampur dengan laju alir 100 kg per menit. Oke. Cara pertama kita baca dulu tadi seksama soalnya seperti apa, kemudian kita buat blok diagramnya ya, gambarnya seperti ini ya. Ini angka-angka ini berasal dari yang diketahui di soal ya. Nah, ini tadi diketahui 120, yang di sini belum diketahui. Komposisinya juga tadi ada di soal semua ya. Oke, kita cek dulu. Karena di sini pakai laju alir, jadi basisnya kita tentukan apa? Basis waktu. Waktunya adalah 1 menit operasi. Nah, kemudian kita hitung variabel bebas yang nggak diketahui mana aja. Nah, kalau kita lihat di sini A-nya nggak diketahui ya. Kemudian XP1 sama XP2 nggak diketahui ya. Nah, dari sini maka kita bisa tentukan variabel yang tidak diketahui itu ada 2 ya.
A dan XP1. Nah, XP2 ini apa? XP2 ini dia tergantung dari nilai XP1. Jadi sebenarnya XP2 ini bukan variabel bebas, ya. Kenapa? Karena ini itu nilainya tergantung dari XP1. Kalau XP1 sudah diketahui, maka nilai XP2 bisa dihitung. Sehingga variabel bebas yang nggak diketahui hanya A dan XP1. Jadi ada 2 variabel bebasnya, ya, ada 2. Kemudian nah ini, ya, variabel bebasnya ada 2. Persamaan neraca masa bebasnya ada berapa? Ya, karena komponennya di sini ada 2 komponen, ada XA1 sama XA2, atau dalam hal ini ada HNO3 dan H2O, maka persamaan neraca masa bebasnya, ya, kan kalau ada 2 berarti persamaan neraca masa bebasnya juga ada 2, ya. Sehingga kalau ini sama, variabel bebas dan persamaan neraca masa bebasnya ini sama-sama 2, maka soal ini bisa diselesaikan, ya. Soal ini bisa diselesaikan. Ya, itu. Kalau ternyata yang ini 3, yang ini 2, maka kita harus buat asumsi atau anggapan apanya gitu, ya. Misalkan massa yang masuk kita asumsikan 100 kg. Nah, intinya antara yang variabel dengan persamaan neraca masa bebas ini harus sama, ya. Jadi kita buat asumsi-asumsi, nanti contohnya akan ada di latihan soal, ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita buat spreadsheet jadinya seperti ini, yang masuk A dan B, yang keluar P, ya. Sehingga di sini kita masukkan, nah ini 20-nya dimasukkan 100. Nah, kalau di sini 20, di sini 100, berarti yang di A adalah 80. Kalau kita lihat di sini tadi kan yang nggak diketahui yang A, ya. Jadi 100. Jadi persamaan neraca massa itu adalah yang masuk harus sama dengan yang keluar. Yang masuk A dan B, yang keluar itu P. Berarti kalau A-nya ini belum diketahui, B-nya 20, P-nya 100, berarti A-nya berapa? 100 dikurangi 20, hasilnya 80. Nah, ini ada tadi di tabel, ya. Kita lihat ini hasilnya 80. Jadi ini kita menghitungnya satu persatu, ya. Yang pertama yang dihitung adalah massa A. Kemudian yang selanjutnya adalah komposisi, ya. Tadi komposisi yang di A sama B ini kan sudah diketahui, sehingga kita bisa menghitung masanya, kan. Masanya di sini adalah 80 kali 0,1 hasilnya 8. 80 dikalikan 0,9 hasilnya 72. Ini juga sama. 20 dikalikan 0,7 hasilnya 14. 20 dikali 0,3 hasilnya 6. Oke, kita sudah dapatkan ini. Kalau sudah berarti yang di sini berapa masanya, ya tinggal dijumlah aja, karena yang masuk sama dengan yang keluar. A plus B berarti 8 ditambah 6 hasilnya 14. 72 ditambah 14 hasilnya 86. Nah, kalau sudah ketemu ini, kita cari fraksinya. Fraksinya gimana? Tinggal 14 dibagi 100, 86 dibagi 100, dapat komposisi ini, ya. Insyaallah bisa. Ini mudah sekali. Nah, sehingga kita dapatkan semuanya sudah. Arus A komposisinya sekian, masanya sekian. Arus B komposisinya ini, masanya ini. Arus P juga sama. Dapat semua ini, terisi semua, ya. Nah, sehingga sudah selesai contoh soal yang pertama. Oke. Kemudian yang berikutnya ini, nah ini yang baru kemudian perlu ada asumsi, karena variabel bebas dengan neraca massa bebasnya itu tidak sama. Coba kita cek. Nah, di sini ada pap yang basah mengandung 71% air. Nah, 60%-nya itu diuapkan melalui proses pengeringan. Nah, 60% dari apa? Dari awal, dari 0,71 ini kan tadi 71% air. Nah, ini kita bikin blok diagramnya atau gambarnya, ya, untuk mempermudah. Jadi jadinya nanti seperti ini gambarnya. Oke. Nah,
Oke. Nah, kemudian ini komposisinya sudah diketahui tadi 71%-nya air, berarti pulp itu kertas, bubur kertas itu ya, itu 0,29, karena ini jumlahnya harus 1 ya. Massa masuk itu 1 kg. Ini adalah, kalau kita lihat di soalnya kan tidak ada. Nah, ini adalah basis, jadi kita buat basis ya, ini. Nah, kenapa kok 1 kg? Karena yang ditanya di sini berat air yang menguap per 1 kg pulp basah. Jadi basisnya kita buat aja 1 kg pulp basah. Oke, kemudian yang teruapkan di sini pasti H2O aja ya, air dengan fraksinya 1. Produknya adalah pulp juga tapi sudah kering dengan kadar air tertentu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang tidak diketahui variabelnya apa saja. Nah, di sini ada B nggak diketahui, P nggak diketahui, XP1, XP2 nggak diketahui. Nah, tapi XP1 ini tergantung, XP2 ini nilainya tergantung XP1, sehingga variabel yang tidak diketahui hanya B, P, dan XP1. Jadi ada 3 variabel yang tidak diketahui. Kemudian persamaan neraca massa bebasnya, karena di sini ada 2 komponen, pulp sama H2O, berarti hanya 2. Berarti nggak sama ya ini ya. Nah, kalau tidak sama seperti ini, kita harus bikin asumsi agar sama. Apa asumsi? Ya ini, di persamaan neraca massanya harus kita tambahin persamaan yang lain. Apa itu? Nah, kita cek aja di soalnya tadi. Ternyata ada kata-kata 60% dari kandungan airnya akan diuapkan. Berarti 60% dari 0,7. Nah, ini jadi asumsinya. Jadi 0,61 dari 0,71 itu diuapkan. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk mendapatkan nilai B. Ya. Oke, coba kita cek penyelesaiannya. Nah, ini ya. 3 sama 2 nggak sama, ini 3 sama 2 ya. Nah, jadi harus disamakan dulu, yaitu ini. Jadi ada 0,6 kalikan 0,71 nya dikalikan 1 kilo. Nah, ini asumsi yang perlu kita pakai tadi. 60% dari air itu teruapkan. Jadi 60% dari 0,71 dari masanya 1 kg ini itu adalah 0,426. Nah, ini jadi yang teruapkan sekitar 0,426 kg. Ini dari soal, ini juga tinggal dikalikan saja, ketemu. Yang di arus B karena hanya ada air, pulpnya nggak ada, jadi kita nolkan. Yang di B arus keluar ada pulp sama H2O ya, sehingga harus kita munculkan pulpnya. Nah, di sini ini udah ketemu, tinggal ngitung yang P kan. Jadi masuk 0,29, keluar juga harus 0,29. Masuk 0,71, keluar totalnya juga harus 0,71. Karena A di sini sama dengan B plus P. A-nya tadi adalah 0,71, B sama P-nya berapa? Karena B-nya 0,426 ini tadi ditambah P, berarti kita dapat nilai P-nya 0,71 dikurangi 0,426, dapat di sini nanti nilainya ya. Kalau sudah, nanti kalian jumlahkan, dapat massa total P. Tinggal nyari ini. Cara nyari ini kan tinggal 0,29 dibagi 0,574. Terus kemudian cara dapat ini dari massanya ini dibagi 0,574. Sudah, akhirnya sudah terisi semua komponen yang perlu dicari ya dari sini. Nah, ini sudah selesai karena sudah terisi semua. Ya, ini untuk neraca massa tanpa reaksi. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas di contoh soal selanjutnya ya, di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.